Jadi guys, di awal episode ini setelah Naruto kembali ke Konoha, kita diperlihatkan Amado dan Kashin Koji yang akan pergi dari markas Kara. Namun, di sini Delta mengetahui rencana Amado dan dengan seketika Amado mematikan daya hidup Delta. Setelah itu ternyata Amado pergi ke desa Konoha dan dia menyandera Inojin untuk bernegosiasi dengan Naruto. Amado mengatakan kepada Naruto dia ingin membelot dari Kara, membuat Naruto dan yang lainnya pun sangat kaget. Kawaki pun tidak mengira bahwa Amado akan mengkhianati Kara. Aku tak paham sebenarnya ada apa ini, ucap Kawaki. Kemudian Naruto di sini memutuskan untuk menemui Amado untuk bernegosiasi karena Inojin telah disandera. Shikamaru pun terkejut, apa kau serius? Kemudian Naruto mengatakan ini adalah salah satu jalan untuk menyelamatkan Shikadai. Kemudian Amado mengatakan, kau sudah siap untuk menerima yang terburuk, dan hanya demi satu genin saja, kau sangat mengagumkan Uzumaki Naruto. Kemudian setelah itu cerita pun berpindah kepada Code, yang dimana diperlihatkan Code sedang menjaga Jubi milik Jigen. Dan Code sambil berbicara dengan Jigen, menggunakan video call Facebook. Dan Code mengatakan tak ada masalah di sini. Kecuali aku yang bosan setengah mati. Kemudian Jigen yang berada di markas Kara di Bogor mengatakan, aku senang mendengarnya, aku tak tahu bagaimana, tapi Konoha tahu soal tempat itu, jadi jangan sampai kau lengah. Kemudian Code mengatakan, apakah Boros sudah menghubungi seperti jadwal? Belum. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi, mungkin Uchiha Asep muncul, kau tetaplah berjaga di sana, ucap Jigen. Code pun menjawab, baiklah botak. Kemudian setelah Jigen mengakhiri video call dengan Code, dari arah belakang ternyata tiba-tiba Kashin Koji muncul. Lama tak jumpa, bagaimana dengan misimu, ucap Jigen. Itu masih dalam pekerjaan yang mulia Jigen, ucap Kashin Koji. Baiklah, saatnya kita bicara sekarang, duduklah, berikan laporanmu, ucap Jigen. Kemudian setelah itu pun cerita berpindah kembali kepada Amado, yang dimana di sini Amado sudah ada di kantor Hokage. Dia pun terlihat di borgol kedua tangannya. Ayolah, biarkan aku merokok. Ini cerita yang panjang, aku ingin bersantai dulu sebelum aku mulai. Kemudian Shikamaru pun kesal, jangan memaksa keberuntunganmu, bersyukurlah kau masih bisa duduk di kursi. Kemudian Amado mengatakan, bukankah tadi sudah kubilang mengikatku itu percuma saja? Jika aku mau, aku bisa meledakkan kepala Shikadai sekarang juga. Dengan seketika itu membuat Shikamaru sangat marah. Langsung menekan leher dari Amado. Kau akan kubelah menjadi dua, ucap Shikamaru. Kemudian Naruto pun mengatakan, tenanglah Shikamaru, buat apa melakukan hal itu? Ini tidak seperti dirimu. Kemudian Shikamaru pun melepaskan Amado. Ayolah, bicara langsung ke intinya saja sebelum aku habisi kau. Kemudian Amado mengatakan, jika soal putramu sepertinya kau hanyalah seorang ayah biasa. Mantan jenderal di dalam dirimu pasti akan kecewa. Naruto pun mulai marah. Sudah cukup, kesabaranku juga ada batasnya. Dan terlihat dari luar kantor Hokage Boruto dan Kawaki sedang melihat percakapan Amado dan Naruto. Apa dia benar akan bicara, ucap Boruto. Kemudian Kawaki mengatakan, Amado adalah salah satu orang penting di dalam Kara. Dia orang peneliti dari Kara. Jika dia berkhianat pasti akan mengundang kemarahan Jigen. Sepertinya Amado sudah siap untuk mati. Begitulah menurutku. Katasuke pun yang mendengar bahwa Amado adalah peneliti hebat Kara. Katasuke sangat senang, jadi dia si jenius ilmuwan itu, pembuat manusia robot. Jika pembelotannya diterima, aku ingin melihat kemampuan dia di dalam laboratoriumku. Kemudian dalam hati Kawaki mengatakan, apa sebenarnya yang kau rencanakan, Amado? Kemudian diperlihatkan di dalam. Naruto mengatakan, oke, kita mulai, bicarakanlah semua informasi itu. Bahkan sebagian saja tidak apa-apa, diterima atau tidak pembelotan kamu, itu akan datang setelahnya. Kau sungguh berani, Tuan Hokage, apa kau ingin Shikadai tewas, ucap Amado. Aku yakin kau tidak akan melakukan hal itu tidak mungkin, karena jika kau melakukan itu kau akan membatalkan negosiasi ini dan kau akan mati. Kurasa kau tidak mau itu. Dan Amado mengatakan, aku tak punya pilihan lain jika Konoha menolakku, walaupun aku bisa berhasil lolos dari Shin. Tetapi aku akan tetap mati karena aku tidak bisa kabur dari si botak Jigen.
Kemudian Naruto mengatakan, aku harus mendengar ceritamu dulu, jangan khawatir aku tak akan mencurangi kamu, aku berjanji sebagai Hokage. Semua orang yang mendengar itu pun sangat terkejut dengan perkataan dari Naruto. Kemudian di sini Amado mengatakan, oke baiklah kita gaskanlah. Dan cerita pun berpindah kembali kepada Jigen dan Kashin Koji yang sedang berhadapan seperti sedang pacaran. Dan di sini Jigen mengatakan, aku tak melihat Kawaki bersamamu, tak pernah kudengar kau kembali dengan misi gagal. Kashin Koji pun menjawab dia telah ditangkap Konoha dan diawasi oleh Hokage. Situasi yang tak bisa aku campuri, jadi aku hanya mengawasi dari jauh. Jujur aku tidak percaya dengan mataku sendiri. Saat kau tiba-tiba muncul di hadapan Kawaki, kau menugaskanku untuk mengambil Kawaki. Tapi kau menyembunyikan bahwa kau bisa mengambil Kawaki kapanpun saja. Aku ingin mendengar apa alasanmu dengan hal itu. Jigen pun menjawab, apa itu aneh? Aku bisa mengambil barangku kapanpun aku mau. Menurutku situasi saat ini semua berakar dari jatuhnya pesawat yang menyebabkan Kawaki kabur. Pertama itu bukanlah sebuah kecelakaan, tapi seseorang menyerang pesawat itu dan sengaja membuatnya terjatuh. Dan dia memalsukannya dengan sebuah kecelakaan. Kashin Koji pun dengan wajah polosnya, ah yang benar, aku baru tahu itu. Dari mana kau dengar cerita itu? Jigen menjawab, bangsat buka topeng sia, jangan pura-pura bodoh. Ini adalah waktu yang tepat bagi kita untuk lupakan semua sandiwara ini, Kashin Koji. Dan kemudian cerita pun berpindah lagi kepada Amado yang mulai bercerita kepada Naruto. Amado mengatakan mungkin kau sudah tahu, Jigen dialah seorang Otsutsuki atau lebih tepatnya dia menjadi seorang Otsutsuki. Tapi sebenarnya dia awalnya adalah manusia sama seperti kita, membuat semua orang pun sangat terkejut. Apa? Biarkan ku jelaskan dulu siapa dan apa sebenarnya Otsutsuki itu, ucap Kashin Koji. Kashin Koji mengatakan, mereka adalah alien yang datang dari planet lain, dan mereka adalah seorang parasit. Mungkin ini terlalu sederhana tapi itu cukup. Semua orang pun kembali terkaget-kaget dan juga Boruto. Amado pun melanjutkan ceritanya, mereka memiliki satu tujuan, yaitu untuk memakan sebuah planet. Itulah salah satu alasan mereka datang ke sini. Setelah itu mereka pun pergi mencari planet lain. Naruto pun kebingungan. Apa maksudmu dengan memakan kehidupan planet? Dan maksudku bagaimana mereka melakukan hal itu? Amado pun mengatakan mereka melakukan itu dengan terus bercocok tanam tanpa batas. Mereka menanam pohon suci di tanah, sebuah pohon sangat besar. Akarnya tumbuh mencapai setiap sudut dan pohon itu akan menyerap cakra kehidupan dari seluruh planet. Shikamaru pun dengan terkejutnya mengatakan menyerap semuanya. Terus bagaimana setelah itu? Dengan kita, Naruto pun mengatakan, alien parasit kenapa mereka melakukan hal itu? Amado pun menjawab, karena apa yang terjadi selanjutnya setelah pohon suci itu selesai diserap mereka akan berbuah. Uchiha Asep pun, apa itu buah cakra? Benar ucap Amado, buah cakra itu gumpalan genetik yang sangat besar. Otsutsuki terus mengupdate dirinya dengan memakan buah cakra itu, itulah cara mereka berevolusi. Katasuke mendengar itu pun sangat terkejut, wah itu sangat mengagumkan. Kemudian Amado bertanya, Uchiha Asep apa kau pernah ke sana ke tempat itu? Apa maksudmu? Tak perlu berpura-pura bodoh. Kau pasti sudah mengetahui koordinatnya dari pesawat itu, tempat yang hanya bisa dicapai dengan jikukan ninjutsu. Apa maksudmu tempat Jubi itu? Ucap Uchiha Asep, iya. Ucap Amado, aku sengaja menanamnya di sana agar kau mudah menemukannya. Kemudian Sasuke pun mengatakan, di tempat itu aku melihat gambaran salah satu Otsutsuki. Bentuk tanduknya sama tapi itu bukan Jigen. Jadi siapa dia? Kemudian Amado menjawab, tunggu dulu, ini ada urutannya, mari kita bicarakan satu persatu. Pasti kau di sana sudah melihat Jubi milik Jigen. Itu adalah spesies yang berbeda yang pernah kau lawan waktu dulu. Namun sayang aku tidak tahu yang ini berasal dari mana. Tapi seorang Otsutsuki selalu memakai ekor 10 untuk menyerap sebuah planet. Yang menjadi pohon suci itu adalah Jubi ekor 10. Dan Jubi itu adalah bibitnya. Dia akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar dan memakan planet dan berbuah-buah cakra.
Dan setelah mereka memanen buah itu, mereka tak butuh lagi planet tersebut. Kemudian mereka pun akan pergi ke planet lain dan melakukan hal sama. Jadi itulah seorang Otsutsuki. Kemudian Naruto pun mengatakan, jadi maksudmu Jigen akan mencoba melakukan hal ini kepada planet kita. Kemudian di sini Sasuke pun menjawab, kurasa bukan Jigen, namun orang yang menempatkan karma kepada Jigen. Aku yakin kau bilang Jigen dulu adalah manusia dan menjadi Otsutsuki. Itu karena karma bukan? Amado pun menjawab, benar sekali kau tajam Uchiha Asep, tebakanmu sangat benar. Boruto yang mendengar itu pun sangat kebingungan apa maksudnya ini. Kemudian Sasuke pun mengatakan, bicaralah apa sebenarnya karma itu. Dan setelah itu Amado mengatakan, sebenarnya ini hanyalah permulaan, bagian pentingnya akan dimulai sekarang. Di saat Amado akan bercerita, dalam kacamatanya ada terjadi sesuatu. Kemudian Amado pun meminta Shikamaru untuk mengambil kacamatanya dan menaruhnya di depan. Dan tiba-tiba ada sebuah layar muncul dari kacamata Amado, yang dimana di layar tersebut memperlihatkan Kashin Koji yang sedang berbicara dengan Jigen, yang membuat semua orang pun sangat terkaget-kaget. Yang ternyata layar tersebut berasal dari kodok Kashin Koji yang memperlihatkannya. Amado mengatakan Kashin Koji adalah salah satu teman dalam Dikara. Dia membagi apa yang dia lihat, oleh katanya secara langsung. Naruto pun sangat kaget. Hebat dia, melakukan live streaming YouTube. Terus lihat saja, ucap Amado. Di sini Boruto dan Kawaki pun sangat kaget. Apa dia Jigen? Ucap Boruto. Kemudian di layar tersebut diperlihatkan Jigen mengatakan, aku ingin tahu motif kamu, demi apa kau menentang diriku? Aku lebih tertarik dengan hal itu. Aku mengira semua di sini setuju dengan pendapat buah cakra itu. Jadi apa yang akan kau dapatkan dengan menghancurkan rencana itu? Kemudian Kashin Koji pun mengatakan, kepo siap bangsat. Dan seketika Kashin Koji pun menyerang Jigen. Namun dengan seketika Kashin Koji malah tertusuk batangan besi Jigen. Namun untung saja hanyalah Kage Bunshin. Dan di sini Kashin Koji pun berdiri di belakang Jigen. Motif aku sederhana, aku diciptakan untuk membunuhmu, botak Jigen. Nah guys, itulah episode Boruto terbaru tayang minggu depan.